Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Normas Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video yaitu tentang marah-marahnya santri dari Gus Dowi Demak, yaitu sampai mengintimidasi, mempersekusi kepada Kiai Syarif dan juga putranya. Ini tentu sangat ironi. Itu sangat ironi, dan kita nanti akan mendengarkan penjelasan dari apa yang disampaikan. Sebenarnya apa sih kata-kata yang mana yang menyebabkan Kiai Syarif ini kok sampai itu diintimidasi, sampai membuat para santri Gus Dowi ini kok marah. Dan nanti kita juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh para santri-santri itu, ancamannya ya. Yang jelas yang disampaikan kata-kata dari santri tersebut yang mengajak untuk siap berperang dan sebagainya, ini tentu sangat ironis sekali ya. Ini salah besar. Tidak ada ajaran agama manapun bisa membenarkan seperti ini. Ada orang ya, ada kiai, walaupun itu kiainya, tapi ini kan kata-katanya menasehati. Itu Kiai Syarif sedang menasehati, memberikan saran, tapi kok bisa dianggap sebagai penghinaan? Mana ada? Di mana kata-kata penghinaan itu? Di mana kata-kata menghinanya itu? Sebenarnya ini kan seorang santri harus bisa melihat mana yang benar, mana yang baik. Kalau saya melihat ini, saya jadi kepikiran, itu tidak jauh beda dengan kelakuan para habib-habib selama ini ketika dibahas nasabnya. Ini sama persis ketika dibahas nasabnya para habib-habib ini. Padahal orang itu kan hanya sekedar membahas nasab, tapi kemudian mereka menanggapinya. Orang-orang yang membahas nasab, meragukan nasab mereka, dianggap sebagai menghina, dianggap sebagai mencemooh, dianggap sebagai benci kepada dzurriyyah Nabi. Ini kan sudah kemana-mana. Ini kan sudah tidak pas lagi menanggapi sebuah persoalan. Bagaimana orang ini bisa berkata seperti itu tanpa melihat apa sebenarnya yang dilakukan? Dan santri ini pun juga demikian, bahwa Kiai Syarif itu sedang menasehati kepada gurunya, dan gurunya itu Gus Dowi ini adalah merupakan teman beliau sendiri, dan itu dalam bentuk nasihat itu juga dalam bentuk guruan. Dalam bentuk guruan kok bisa dianggap sebagai penghinaan? Ini kan yang sangat tidak masuk akal ya. Kita simak saja dari kronologis kenapa kok sampai itu membuat santri ini marah, dan bagaimana ungkapan santri kemarahannya itu. Kemudian langsung kita dengarkan dari kronologis bagaimana kata-kata Kiai Syarif itu bisa membuat santri tersebut itu sampai marah-marah ya. Kita simak saja dari saya, cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami egois, jangan ajarkan kami mencaci maki. Kita santri lebih bisa dari kalian. Maaf. Apa rumang sampai sing maksiat ndek tok, sampai sing mateni wong ndek tok. Saya tanya, siapa di depan? Siapa berjuang? Siapa cari dia sampai ketemu? Mohon maaf. Jangan jadi pecundang. Kulo isin dadi putra abah, delok santrine iya ini. Delok santri pundhas-pundhis, ngerti kiai dinyek kaya ngono bubuk kupinge, bepicek kalane ning ndi. Mohon maaf. Kamu tuh santri. Kowe ngerti ngormati wong tua, sapa sing ngajari? Mohon maaf, nek gurumu wis dinyek, wong tuamu ora bakal iso ngormati. Kita bisa mulia hidup di dunia karena menghormati orang tua, tapi tidak akan pernah masuk surga tanpa jasa seorang guru-guru kita. Dosa Pak, itu dosa sampean. Lebih memuliakan Habib sementara sampean menutup dan menghinakan leluhur sendiri. Dosa sampean pemere wong Demak. Duwe Raden Fatah, duwe Sunan Kalijogo, kok sampean mulyakno Habib ketimbang leluhure dhewe. Dosa, termasuk Gus Baidowi bin Misbah Krasa. Kalau Gus Dowi masih lebih membela Habib ketimbang keturunan Wali Songo, saya Syarifuddin mengatakan Anda berdosa, Gus. Anda berdosa Gus Dowi. Dosa gede sampean. Siapapun santri dari pondok Al Hidayat Krasa mendengar, tolong sampaikan kepada Gus Dowi, jawab lewat video. Jawab lewat video. Kalau Gus Dowi laki-laki, jawab lewat video atau ketemu dengan saya Syarifuddin Tegar. Saya kenal Gus Dowi kenal saya. Begitu ya Gus.
Ini mau Gus Nurul, jarak orang wani karo Gus Nurul. Ini kok sing ngedu aku mbek sampean lho Gus Nurul ngedu. Jajal ya Sarif wani porang labrak Gus Nurul. Wani ning video kok. Mama Gufron atau Kiai Gufron, beliau mengaku begini, itu urusan beliau. Tapi kemudian ketika Kiai Gufron meyakini tesis itu benar, apakah kemudian dilarang? Kira-kira dilarang atau tidak? Kiai Muharrar ternyata kemudian dusta mengatakan mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Kiai Muharrar ternyata dusta, pondok ini pernah didatangi Nabi Khidir. Apakah kemudian kita melarang Kiai Muharrar untuk menjadi orang yang pro dengan tesis? Dilarang atau tidak? Tidak. Itu urusan beliau. Walau sebenarnya saya tahu beliau jujur atau tidak saya tahu, tapi biarkan, ini biar beliau kepo. Alhamdulillah. Yang jelas sedulur, siapapun kita berharap yang hari ini jelek ke depan menjadi lebih baik. Dengan terlibat untuk nyengkuyung leluhur kita para wali songo. Lek kula Kiai Harun Estu, ini saya ngomong dari hati yang paling dalam. Rekam, viralkan. Andai bulan depan, andai tahun depan. Tapi ini saya yakin mustahil. Tapi mana kalau terjadi? Kok ada manuskrip kemudian ditahkik? Kok ada manuskrip kemudian ditahkik? Karena kalau manuskrip tanpa ditahkik boten sah. Gak bisa dari marji, maksudnya gak bisa. Ketika ada manuskrip lalu ditahkik dan di dalam tahkikan itu menyatakan Ba'lawi Habib Dzurriyah Nabi, saya Syarifuddin Tegal tidak akan pernah lagi menghormati Habib Ba'lawi sampai Dajjal turun 2 kali. Karena apa? Saya merasa lebih yakin dengan yang Allah dawuhkan. Anishkurli walidaik ilayyal masir. Saya diperintah oleh Allah, satu bersyukur datang Allah, yang kedua bersyukur dengan leluhur saya sendiri. Nggih ngopo mulyakno Habib wong irung kuwe pesek kok. Dosa Pak, estu dosa sampean. Lebih memuliakan Habib sementara sampean menutup dan menghinakan leluhur sendiri, dosa sampean umpamane wong Demak. Duwe Raden Fatah, duwe Sunan Kalijaga, kok sampean mulyakno Habib ketimbang leluhure dhewe, dosa, termasuk Gus Baidowi bin Misbah Kelasa. Kalau Gus Dowi masih lebih membela Habib ketimbang turun wali songo, saya Syarifuddin mengatakan Anda berdosa Gus. Anda berdosa Gus Dowi. Dosa gede sampean. Kula ngetos sinten simbah panjenengan kula. Silsilah nginggil jenengan kula ngetos. Yang jelas Gus Dowi bukan Ba'lawi. Yai Misbah bukan Ba'lawi, tapi pernyataannya Gus Dowi mau lebih percaya dengan Habib atau percaya kepada Quran. Siapapun santri dari pondok Al-Hidayat Kerasa mendengar narasi, tolong sampaikan kepada Gus Dowi, jawab lewat video. Jawab lewat video. Kalau Gus Dowi laki-laki, jawab lewat video atau ketemu dengan saya Syarifuddin Tegal. Saya kenal Gus Dowi kenal saya. Begitu ya Gus. Ini mau Gus Nurul, jarak orang wani karo Gus Dowi. Ini kok sing ngedu aku mbek sampean lho Gus Nurul ngedu. Jajal ya Sarif wani porang labrak Gus Dowi. Wani ning video kok. Saiki wonge lagi neng Lampung rono kok, neng Jambi kok keliling aku ngerti. Lampung kan, aku tahu Pak. Yang ahli apa itu namanya ngerekam itu kan Pak Dop. Wah, walaupun Gus Dowi adalah anak dari guru saya Mbah Yeni Misbah. Lanjut Pak. Artinya gini ya. Lalu begini, loh kalau kemudian panjenengan, iya ini benar. Gini, lalu kemudian ketika ditanya, loh kalau panjenengan mau cinta kepada dzurriyyah, apa sampean tidak takut dengan beberapa hadis ini itu? Aku bilang saya tetap akan mencintai, menghormati dzurriyyah, tetapi yang non Habib, non Ba'lawi. Masih banyak dzurriyyah selain Habib dan Ba'lawi.
wis main penting ini. Aku luwih kereng jarene Ki Harun galak, aku kudu luwih galak nek kene ora iso. Nah, selanjutnya karena tadi sudah disampaikan oleh Kiai Musyafa, ini ke depan saya berharap kalau nderek-nderek datang Gus Nurul menghadapi situasi apapun, terutama kita selamatkan yang non Baklawi. Jangan sampai ada provokator dari pihak manapun yang kemudian kita itu cakar-cakaran, teman-teman sampai mohon maaf terjadi saling melukai, ngeluarin darah antar sesama pribumi. Tolong hindari, terutama kepada Komandan Laskar Sabila siapa? Karabet, tolong jaga apapun situasinya, tetap kita jaga kondusivitas, jangan sampai kita kelahi dengan sesama pribumi. Karena saat ini berdasarkan sinyal yang masuk ke saya bahwa saat ini para Habib, para Baklawi delik umpetan. Dia hanya ngeluarin duit, ngeluarin provokasi, yang suruh keluar sarang adalah para mukibib. Saya suka panggilnya Habib, bukan Habib, karena kalau Habib itu artinya orang yang dicintai atau mencintai, tapi kalau Habib adalah orang yang tergelincir. Berarti kalau mukibib itu kelompok orang yang mengikuti orang yang tergelincir. Mukibib. Poin yang terakhir untuk masalah Habib dan mukibib, untuk menjadi mukibib wajib tolol. Wajib. Oleh karena itu siapapun yang bernama kiai, siapapun yang bernama syekh, apapun kalian, kalau masih menjadi mukibib berarti Anda saat itu sedang tolol. Sedang tolol. Contohnya siapa? Was tolol. Mondok, kuliah, lama Al-Azhar. Al-Azhar tiba-tiba karena membela Habibnya menjadi mukibib mengatakan bahwa Tarim itu adalah suatu wilayah yang tidak diaspal. Karena eman ben barokai wali-wali ora hilang. Faktane Tarim yo diaspal uas. Bosok aku ngomong asu neng sampean kan gak pantes. Pon tutup.